Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali di dalam Go Sharing Live, persembahan dari Go Bogor Online Service. Saya Ika, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu hal dan semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Tema yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Pada ayat tersebut, saya mendapat dua hal yang harus kita perhatikan. Dan saya merasa tertegur juga. Yang pertama adalah perkataan. Kita tahu di masa pandemi ini, begitu banyak keadaan yang terjadi dan butuh banyak penyesuaian yang mesti kita lakukan. Begitu juga dengan diri saya, ketika saya harus banyak menyesuaikan diri di bidang pekerjaan. Saya harus menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah, saya harus menyesuaikan diri untuk berkomunikasi dengan tidak langsung, tapi melalui online. Kemudian juga saya harus tetap berada di rumah, dan ketika sedang latih bekerja, ya udah tidak bisa kemana-mana gitu. Dan itu membuat saya beberapa waktu lalu sempat juga mengalami tekanan dan juga sedikit stres juga karena pekerjaan tersebut. Dan saya mulai memperkatakan hal-hal yang negatif dan mengeluh tentang semua keadaan, bahwa keadaannya tidak baik, tidak kondusif, dan sebagainya. Dan itu saya rasa tidak melakukan perubahan apa-apa sebenarnya. Lama-lama saya jadi capek sendiri, dan Tuhan jadi ingatkan saya bahwa itu nggak ada gunanya juga kamu ngeluh gitu. Dan di sini pada firman ini saya diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus dan sambil mengucap syukur. Oh, berarti saya salah nih. Dan itu juga yang Tuhan tegur, bahwa gak ada gunanya kita terus-menerus mengeluh, karena itu juga tidak akan membawa perubahan. Tetapi ucapkanlah syukur. Dan ketika saya berusaha dan mencoba untuk mengucap syukur melalui perkataan di tengah keadaan, saya terus mencari sesuatu yang bisa saya syukuri. Dan saya sadar Tuhan mengubah hati saya, dan kemudian saya melihat dari sudut pandang yang lain bahwa it's not that bad gitu, itu nggak seburuk yang saya pikir, dan ada solusinya juga. Dan karena pengucapan syukur itu membuat auranya menjadi optimis, dan saya bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih kondusif gitu. Yang kedua, mengenai perbuatan, lakukan juga semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, kalau tadi perkataan, yang kedua saya juga ditegur melalui perbuatan. Karena tekanan yang cukup berat dalam pekerjaan ketika work from home, saya juga menjadi orang yang ignorance gitu, jadi cuek, acuh tak acuh gitu. Saya nggak seperti biasanya gitu. Biasanya saya lebih bersemangat, biasanya saya lebih put attention terhadap pekerjaan, tapi ini jadi lebih ogah-ogahan seperti itu. Dan saya sadar bahwa itu Tuhan juga
nggak suka, dan itu nggak mencerminkan perbuatan kita sebagai anak Tuhan. Dan saya juga ditegur mengenai hal itu. Dan apakah itu perbuatan yang memuliakan Tuhan? Tentu saja tidak. Dan diberitahu juga bahwa kita tetap harus bertekun dan mengucap syukur untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan ketika kita mengucap syukur dan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, di dalam nama Tuhan, itu akan membawa hasil yang berbeda. Sebenarnya lebih ke sikap hati, dan ketika kita sikap hatinya sudah berubah, dan kita akan total terhadap pekerjaan tersebut, dan pekerjaan tersebut bisa dapat memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang saya rasakan juga gitu. Dan saya belajar bahwa perkataan dan perbuatan kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan pasti sangat senang ketika kita mengandalkan Dia, mengutamakan Dia, dan mengucap syukur untuk apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita. Sekian sharing dari saya, semoga dapat memberkati. Jangan lupa untuk di like and subscribe YouTube channel Go Bogor Online Service ini, dan juga di-share kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.